Saudara, Kamis siang Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang uji materi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Sidang dipimpin Ketua Mahkamah Anwar Usman. Yang digugat adalah cara pemilihan legislatif antara proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Dengan sistem tertutup, pemilih hanya memilih lambang partai tanpa nama calon anggota legislatif. Bila terbuka, pemilih memilih nama calon bukan hanya partai. Selengkapnya tentang debat tentang sistem pemilu, kami akan temui rekan kami di Mahkamah Konstitusi, Renata Pagalo, yang sudah siap dengan laporannya. Renata, apa argumentasi kedua pendukung yang kontra untuk sistem pemilu legislatif? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Benar sekali, dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di sini memang terdapat dua pendapat yang kontra antara dua anggota Komisi 3 DPR RI, yang dimana dari pimpinan DPR RI sendiri sudah menugaskan agar Komisi 3 lah yang mewakilkan DPR untuk menyampaikan pendapat di dalam sidang uji materi ini. Tadi yang diberikan kesempatan untuk berbicara sebenarnya ada dua. Yang pertama dari fraksi Golkar, yakni Supriyansa, dan juga dari fraksi PDIP yang menolak sistem proporsional terbuka, yakni Arteria Dahlan. Yang pertama-tama, untuk Supriyansa sendiri dalam keterangannya menjabarkan kelebihan dari sistem proporsional terbuka yang dimana bisa memperluas dimensi keterwakilan masyarakat untuk memilih secara langsung, dan ini juga dinilai bisa meminimalisir konflik antara kader karena masing-masing kader memiliki kesempatan untuk maju dalam pemilihan legislatif. Sementara itu, pihak yang kontra dengan sistem proporsional terbuka, yakni fraksi PDIP yang diwakilkan langsung oleh Arteria Dahlan, ini setidaknya menjelaskan bahwa memang memberikan pandangan pemilihan legislatif ini setidaknya harus dimaknai secara utuh sebagai partai politik dan bukan perseorangan. Untuk mengetahui selengkapnya pernyataan dari masing-masing anggota Komisi 3 DPR RI, berikut kita lihat atau simak pernyataan dari Arteria Dahlan maupun Supriyansa berikut ini. Calon anggota legislatif terbaik dapat dipilih oleh partai politik sehingga mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa secara positif sesuai kualitasnya. Seorang calon anggota legislatif yang berkualitas tentu perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk dikenal melalui program kerjanya. Hal tersebut lazim mengingat ia merupakan bagian dari wakil rakyat. Bahwa ada pun hal-hal lain berkaitan dengan tingginya biaya pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, munculnya potensi korupsi, dan sebagainya sebagaimana didalilkan para pemohon, maka DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan. Padahal mereka yang diprioritaskan terpilih oleh partai biasanya sudah melalui serangkaian proses seleksi yang begitu ketat, tidak hanya proses rekrutmen, melainkan serangkaian kegiatan kaderisasi melalui proses pendidikan politik yang berjenjang, penjaringan dan penyaringan, yang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban hukum dari partai politik kepada rakyat. Bahwa tidak ada jaminan dengan sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih secara langsung pilihannya, akan mewujudkan lahirnya wakil rakyat yang berkualitas, dikarenakan basisnya adalah kesukaan, bukan berbasisnya kompetensi atau kualitas. Ya, itu dia tadi Pak Skalis dan juga saudara, masing-masing pernyataan dari dua fraksi partai yang berbeda, yakni Golkar dan juga PDIP. Kalau kita lihat memang masing-masing partai, kalau dari fraksi Golkar sendiri ini masih menekankan terkait dengan keterwakilan masyarakat yang lebih luas karena bisa memilih secara langsung siapa yang akan mewakili mereka di parlemen. Kemudian juga kalau dari pihak PDIP yang memang satu-satunya partai parlemen yang menolak sistem proporsional terbuka ini, lebih menekankan pada tanggung jawab pengkaderan yang memang
dilakukan, seharusnya dilakukan oleh partai politik. Dan ini masih kita tunggu, Paskalis dan juga saudara, keterangan-keterangan lain yang akan disampaikan oleh pihak-pihak yang sudah diundang dalam persidangan ini, yakni Presiden yang diwakilkan langsung oleh Kemendagri dan Kemenkumham. Sementara itu juga ada pihak-pihak terkait lainnya dari KPU. Paskalis. Baik, terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi.